Sejak awal mula peradaban, Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Jadi Prabu Siliwangi ini menurut cerita saat akan diislamkan lari ke arah timur dan sampai di Garut. Di salah satu tempat mengarah ke selatan Garut, Prabu Siliwangi beristirahat dan bersanding bersama para pengikutnya. Tempat istirahat itu kini dinamai Muara Sanding, wilayah Kecamatan Garut Kota. Setelah merasa cukup beristirahat, Prabu Siliwangi mengetahui anaknya akan segera sampai menyusul. Karena tidak ingin tersusul, Prabu Siliwangi bersama pengikutnya kemudian melakukan perjalanan bawah tanah atau dikenal dengan istilah nerus bumi agar tidak ketahuan Prabu Kian Santang. Proses nerus bumi ini dilakukan sampai ke salah satu wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Cilawu Muncul. Nama Muncul ini berasal dari kata muncul. Jadi saat nerus bumi munculnya di daerah Muncul sekarang. Setelah itu, Prabu Siliwangi dan pengikutnya melakukan perjalanan biasa sampai ke wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Bayongbong. Di lokasi tersebut, sang pengikut merasakan ngantuk yang luar biasa sampai tertidur. Rupanya saat tidur itu para pengikut diketahui sampai mendengkur atau dalam bahasa Sunda disebut kerek karena saking capeknya. Lokasi tersebut saat ini diketahui bernama Padarek yang berasal dari ucapan pada kerek. Perjalanan pun kemudian dilanjutkan sang raja hingga sampai di dataran tinggi yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Gunung Cikuray. Karena tinggi posisinya membuat dirinya sadar akan terlihat oleh anaknya sehingga mengingatkan pengikutnya. Awas bisika tembong atau hati-hati terlihat oleh Prabu Kian Santang. Karena ucapan itu lokasi tersebut pun kini dikenal dengan Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong. Prabu Siliwangi saat itu bersama pengikutnya kemudian beristirahat di wilayah tersebut, tepatnya di daerah Kabuyutan Cipurut, dan sempat membuat tempat istirahat. Lokasi itu kini menjadi situs Cipurui. Di situs Cipurui, sejarawan menyebut bahwa semua benda pusaka termasuk naskah kuno hingga saat ini masih ada. Di lokasi yang sama juga diketahui terdapat sebuah batu yang dinamai Batu Pangsujudan atau batu tempat bersujud. Batu itu digunakan Prabu Siliwangi untuk bersemedi sebelum anaknya datang. Dan ketika Prabu Kian Santang sampai di situs Cipurui, oleh beliau digunakan untuk bersujud. Saat Prabu Kian Santang menggunakan batu tersebut untuk bersujud, Prabu Siliwangi diketahui sudah bergerak jauh mengarah ke selatan Garut. Saat ini, situs Kabuyutan menurut pakar sejarah merupakan keberlangsungan budaya yang di sana terdapat 4 peninggalan budaya, mulai prasejarah, Hindu, Islam, dan kolonial. Dijelaskan pakar sejarah, bukti adanya peninggalan prasejarah adalah karena adanya punden. Untuk masa Hindu, di sana terdapat pertapaan dan juga naskah kuno. Kembali ke cerita Prabu Siliwangi yang terus bergerak. Sejarawan menyebut bahwa perjalanannya terus dilakukan Prabu Siliwangi dan pengikutnya sampai ke wilayah Sancang yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cipalong, Kabupaten Garut. Kawasan Sancang dulunya merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Lewa Dewata. Raja Lewa Dewata diketahui merupakan sahabat karib dari Prabu Siliwangi. Di Sancang ini, Prabu Siliwangi kemudian memagarinya dengan ajian Halimun
atau menghilang tanpa jejak, atau di masyarakat kita dikenal dengan istilah ngahyang. Namun ada juga yang meyakini bahwa Prabu Siliwangi ini menjelma menjadi harimau putih, sedangkan pengikutnya menjadi harimau sancang. Saat Prabu Siliwangi memekarinya dengan halimun, sancang yang tadinya kerajaan berubah menjadi hutan lebat. Saat ini hutan tersebut dikeramatkan oleh sejumlah warga. Semua itu dilakukan demi rakyatnya yang sangat ia cintai, agar tidak tertangkap oleh gerombolan Kian Santang. Selain lokasinya keramat, ada juga tanaman kayu yang diyakini memiliki kekuatan magis, yaitu kayu gaboa. Keesokan paginya, Prabu Siliwangi menghadang Kian Santang agar semua pengikutnya aman dari kejaran dan pembunuhan dari Kian Santang dan pasukannya. Lalu Prabu Siliwangi dibawa ke Keraton Pakuan di Bogor. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana Siliwangi menghadapi Kian Santang yang selalu memaksanya dan mengancamnya? Jangan lewatkan kisah paling dramatis antara sang ayah yang mencintai anaknya dan sang anak yang tega pada ramandanya. Trailer tentang Prabu Siliwangi terkadang satu versi dengan versi lainnya saling berbeda. Satu hal paling banyak dituturkan tentang Prabu Siliwangi adalah masa-masa pada saat-saat akhir hidupnya, yaitu saat bagaimana ia masuk dan keluar hutan untuk melarikan diri menghindari anaknya yang mengajaknya masuk Islam. Kemudian ada hal tentang penyebab kematian Siliwangi yang ditutup-tutupi dan terus diselimuti misteri. Mari kita reka ulang awal mula kejadian tersebut, karena kejadian ini sangat dirahasiakan oleh para leluhur dan karuhun. Mugi Gusti Nang Tayungan lan karuhun marengan. Kematian Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran pertama. Kematian Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran pertama ini masih banyak dibicarakan orang. Akan tetapi kebanyakan mereka justru mempercayai jika kematian Prabu Siliwangi tidak sebagaimana manusia umumnya. Kematian Prabu Siliwangi dianggap tidak sebagaimana umumnya manusia karena memang mereka menganggap Prabu Siliwangi moksa atau ngahyam. Karena sejarah ini sengaja ditutup-tutupi untuk sesuatu kepentingan. Pada masa Orde Baru naskah tentang terjemahan sejarah Pajajaran dan Siliwangi yang asli pernah dirobek-robek dan dilarang beredar. Karena sejarah ini menyimpang jauh dari sejarah yang kita kenal selama ini. Anggapan semacam itu timbul karena banyak naskah babat dari Pasundan yang menyatakan jika Prabu Siliwangi melakukan moksa ketika kewibawaan Pajajaran digantikan oleh kerajaan yang dibangun oleh anak cucunya, yaitu Cirebon. Moksa sebetulnya istilah kuno dalam agama Hindu-Buddha yang maksudnya bersatu dengan dewa tertinggi. Dalam kepercayaan Hindu, orang yang moksa, badan dan jiwanya melebur bersama dewa tertinggi, sehingga ia menjadi bagian dari dewa. Orang yang berhasil melakukan moksa, maka ia akan terhindar dari reinkarnasi, atau terhindar hidup kembali ke dunia dalam wujud manusia atau makhluk yang lain. Kematian Prabu Siliwangi dalam catatan sejarah. Meskipun sumber dongeng tentang moksanya Prabu Siliwangi dipercayai banyak orang, bukan berarti catatan sejarah mengenai kematian Prabu Siliwangi tidak ada. Menurut sumber sejarah umum,
bahwa kematian atau wafatnya Prabu Siliwangi dinyatakan secara normal karena usia yang sudah sangat tua. Prabu Siliwangi wafat pada tanggal 31 Desember 1521. Tanggal dan tahun tersebut didasarkan pada tahun penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran pengganti ayahnya, dan juga didukung oleh prasasti batu tulis Bogor yang mengabarkan tentang peringatan hari kematian Prabu Siliwangi oleh anaknya Prabu Surawisesa. Prasasti tersebut dibuat pada 1533 atau 12 tahun selepas wafatnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau yang dalam sumber sejarah Cirebon bernama asli Raden Pamanah Rasa lahir pada tahun 1401. Sehingga apabila beliau wafat pada tahun 1521, dapatlah dimengerti jika Prabu Siliwangi wafat ketika berusia 120 tahun. Prabu Siliwangi merupakan sinatria yang gagah perkasa, sakti mandraguna, tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai menjadi raja, Prabu Siliwangi belum tahu darahnya sendiri. Dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Siliwangi memohon kepada Dewata agar diberitahu di mana letak kelemahannya. Kian Santang membunuh Prabu Siliwangi. Pada beberapa cerita rakyat diketahui bahwa Kian Santanglah yang telah membunuh Prabu Siliwangi, ayahnya sendiri. Pasalnya, Prabu Siliwangi sangat teguh untuk tidak memeluk agama Islam yang disiarkan oleh Kian Santang anaknya. Prabu Siliwangi terpaksa harus masuk keluar hutan untuk menghindari Kian Santang yang mengajaknya masuk Islam. Dikisahkan dalam proses pengejaran itu masing-masing Prabu Siliwangi dan Kian Santang menggunakan ilmu lurus bumi, yaitu berlari di bawah tanah. Mereka berkejar-kejaran hingga sampai di sebuah hutan di daerah Garut yang bernama Hutan Sancang, tempat di mana mereka bertemu dan bertarung mengadu kesaktian. Ayah dan anak beradu kuat saling mengalahkan, berdiri di atas keyakinannya masing-masing. Prabu Siliwangi menyadari semakin ia menghindari Kian Santang, maka akan semakin banyak rakyatnya yang jadi korban dan berujung pada kematian. Pada episode Banjir Darah Siliwangi bagian 1 telah dikisahkan. Peganglah ujung pohon kabua ini dan aku akan memegang ujung yang satunya. Ini adalah simbol dari tidak mungkin kedua ujung kayu itu bisa bertemu, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi Prabu Siliwangi untuk mengikuti ajakan Kian Santang. Anaking, di mana bumi dipijak, di situ langit aku junjung. Lalu apakah ajaran yang kau dapat dari seberang harus memaksa seseorang untuk meyakininya? Apakah itu semua bisa disebut ajaran mulia Anaking? Kalau Anaking tetap memaksa, bunuh saja ramamu ini, Anaking. Keesokan paginya, Prabu Siliwangi menghadang Kian Santang agar semua pengikutnya aman dari kejaran dan pembunuhan dari Kian Santang dan pasukannya. Lalu Prabu Siliwangi dijadikan tawanan oleh Kian Santang. Kejadian ini terdengar sampai ke telinga Surawisesa dan para pengikut setia Prabu Siliwangi. Mereka langsung menyiapkan para pasukan untuk membebaskan Prabu Siliwangi dari Kian Santang dan pasukannya.
Surawisesa dan pengikut setia Prabu Siliwangi tak habis pikir kenapa Prabu Siliwangi rela menyerahkan diri pada Kian Santang dan pasukannya yang terkenal radikalis. Demikian juga dengan rakyat Pajajaran. Setiap Prabu Siliwangi dan Kian Santang lewat, mereka selalu pasang badan agar Prabu Siliwangi segera dibebaskan. Tapi semua itu sia-sia dan mereka harus menebusnya dengan nyawa mereka. Hal inilah yang menyebabkan Prabu Siliwangi semakin bersedih hati. Bagaimana mungkin ia membiarkan nyawa rakyatnya melayang begitu saja di depan matanya? Di sisi lain, Prabu Siliwangi tidak mau menyakiti Kian Santang sebagai anaknya. Sampai akhirnya, kalau Anaking tetap memaksa, bunuh saja Ramamu ini, Anaking. Lalu dengan pasrah Siliwangi meminta Kian Santang agar segera membunuhnya. Baiklah ayahanda. Dengan secepat kilat Kian Santang menusuk dada Siliwangi. Tapi yang terjadi, senjata Kian Santang terpental jauh dan Siliwangi tetap berdiri dengan tenang penuh wibawa. Kejadian ini tidak membuat Kian Santang sadar, malah ia semakin marah pada Prabu Siliwangi. Kian Santang segera mengumpulkan para gurunya dan semua musuh Siliwangi. Mereka semua berkomplot bagaimana caranya membunuh Prabu Siliwangi yang sakti mandraguna. Senjata apa yang mampu menembus kulit Prabu Siliwangi? Singkat cerita, Kian Santang dan semua musuh Siliwangi membuat senjata yang bisa menembus kulit Prabu Siliwangi. Senjata ini adalah campuran dari 7 logam mulia dan dibakar di atas api suci dan ditempa oleh seorang yang sakti mandraguna. Prabu Siliwangi yang mengetahui semua itu sadar bahwa kematiannya sudah dekat dan diambang pintu. Demikian juga dengan para pasukan gaib Prabu Siliwangi. Mereka sadar akan bahaya yang mengancam rajanya. Tapi kehendak sang Prabu Siliwangi memang demikian, agar tidak banyak lagi korban dari rakyat yang setia kepadanya. Dan kejadian itu pun terjadi ketika Kian Santang memaksa Siliwangi untuk pindah keyakinan agama. Tapi dengan bijaksana, Prabu Siliwangi menolaknya, bahkan dengan rela menukar dengan nyawanya. Bagaimana ayahanda? Apakah ayahanda masih tidak mau? Tanya Kian Santang pada Siliwangi sambil memaksa. Anakku, aku adalah seorang raja yang menempatkan keyakinan sebagai sebuah kehormatan. Tidak mudah bagiku untuk membolak-balikannya. Kalau anakku tetap memaksa, bunuh saja Ramamu ini dengan senjata itu, anakku. Lalu Kian Santang menusukkan senjata keris itu ke tubuh Prabu Siliwangi. Dan semua yang berada di situ keheranan bercampur dengan ketakutan, karena Prabu Siliwangi tidak mengeluarkan darah yang berwarna merah, tapi darah yang berwarna putih. Dan dari tempat yang ditusuk keris Kian Santang mengeluarkan cahaya keemasan, serta wajah Prabu Siliwangi tersenyum bahagia. Pada saat itulah para pengikut setia Prabu Siliwangi datang mengamuk menyelamatkan Prabu Siliwangi dan membawanya pergi dari tempat itu. Kian Santang dan pasukannya tidak dapat menahan serangan yang begitu tiba-tiba dari para pengikut setia Prabu Siliwangi yang datang secara tiba-tiba. Dengan tubuh terluka parah, akhirnya Prabu Siliwangi dibawa sampai di kaki Gunung Salak. Kian Santang dan pasukannya tetap saja memburu Siliwangi yang masih dalam keadaan terluka parah. Surawisesa dan pengikut setia Siliwangi bahu-membahu melindungi Prabu Siliwangi.
dari kejaran Kian Santang dan para pasukannya. Perseteruan Surawi Sesa dengan Kian Santang semakin meningkat dengan berbagai ancaman apabila Siliwangi tidak menyerahkan diri. Para adipati yang setia dengan Pajajaran mulai berdatangan untuk persiapan peperangan. Sementara Kian Santang mencari kesatria-kesatria golongan hitam yang kesaktiannya di atas Siliwangi.